Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang kepuasan kerja. Nah, kami di sini beranggotakan Nur Arifin, Ika Suryantika, Ayunda Dewi, Muhammad Zulfan, Fazri, Lulu, Wulandari, Gina, dan Fahmi. Materi pertama yang akan kami bahas yaitu mengenai hakikat kepuasan kerja. Pada dasarnya, kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individual. Setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai-nilai yang berlaku pada dirinya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pada masing-masing individu. Semakin banyak aspek-aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu tersebut, maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan ataupun sebaliknya. Kemudian ada beberapa definisi kepuasan kerja menurut para ahli. Yang pertama, menurut Colquhoun, Levin, dan Wesson, kepuasan kerja adalah persepsi seseorang mengenai pekerjaan yang sedang dilakukan, serta apa yang ada dalam pikiran mereka mengenai pekerjaan tersebut. Menurut Locke, kepuasan kerja didefinisikan sebagai respons emosional positif dari penilaian pekerjaan atau aspek tertentu dari pekerjaan. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kondisi kerja, pekerjaan itu sendiri, pengawasan, kebijakan administrasi, kemajuan, kompensasi, hubungan interpersonal, pengakuan, dan pemberdayaan. Sedangkan menurut Handoko dan Ashad, kepuasan kerja adalah penilaian atau cerminan dari perasaan para pekerja terhadap pekerjaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan mengenai materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Teman-teman, kita harus ketahui ada faktor-faktor yang memang harus kita ketahui ya, yang harus kita tahu gitu ya, karena untuk mengetahui bagaimana kepuasan kerja itu gitu. Menurut Fredlund Hans mengemukakan kepuasan kerja seseorang dipengaruhi karena faktor-faktor adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika kita ingin mendapatkan kepuasan dalam kerja, yaitu ada pay atau gaji ya. Upah atau gaji adalah imbalan berbentuk uang yang diterima oleh seseorang dari organisasi atas jasa yang diberikannya. Kepuasan terhadap gaji atau upah berkaitan dengan masalah keadilan. Seseorang yang merasakan upah dan gaji yang diterimanya cukup adil, maka ia akan merasa puas dan sebaliknya. Oleh karena itu, berarti syaratnya agar kita menjadi kinerja kita puas, ya, kepuasan dalam kerja kita itu ada gitu, ketika upah yang kita dapat, gaji yang kita dapat itu adil gitu ya, adil dan sesuai dengan apa yang kita kerjakan gitu. Kemudian yang kedua ada the work itself ya. Apa itu? Studi-studi tentang pentingnya perbedaan karakteristik pekerjaan menemukan secara konsisten bahwa sifat pekerjaan itu sendiri adalah determinan utama dari kepuasan kerja gitu. Kemudian yang ketiga ada promotion opportunities. Salah satu kebutuhan nyata seorang karyawan adalah memuaskan kebutuhan untuk maju dalam karir. Promosi juga merupakan salah satu bentuk penghargaan atas keberhasilan karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Terbuka tidaknya kesempatan untuk dipromosikan selanjutnya akan mempengaruhi kepuasan dari kerja karyawan. Jadi salah satu kebutuhan yang seorang karyawan inginkan adalah, atau yang mereka ingin tuju ke depannya, yaitu memuaskan kebutuhan untuk maju dalam karir. Artinya dia akan mengalami peningkatan dalam karirnya, tidak monoton atau bahkan malah menurun gitu, tapi melainkan karirnya naik gitu ya. Karirnya naik dan kinerjanya bagus dan mungkin bisa jadi akan direktur perusahaan lain gitu ya. Tidak hanya itu, caranya agar kita maju, kita harus mampu promosi ya. Kita harus mampu promosi kemanapun itu, mempromosikan apa yang kita promosikan ya. Karena apa, itu salah satu bentuk penghargaan atas keberhasilan karyawan. Kita dipromosikan kemana, ke perusahaan mana, agar kita mendapat karir yang bagus gitu ya. Artinya
karir kita maju dalam hal itu gitu. Kemudian masalah terbuka atau tidaknya kesempatan untuk dipromosikan selanjutnya akan mempengaruhi kepuasan dari kinerja karyawan gitu. Dia ketika kita dipromosikan itu merupakan hal yang harus kita butuhkan gitu ya, karena ya itu termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan kita dalam bekerja gitu. Kemudian, faktor yang keempat adalah supervision. Hubungan antara karyawan dengan pihak pimpinan sangat penting dalam meningkatkan produktivitas kerja. Kepuasan karyawan dapat ditingkatkan melalui perhatian dan hubungan yang baik antara pimpinan kepada bawahan, sehingga karyawan akan merasa bahwa dirinya merupakan bagian yang penting dari organisasi kerja. Yang kelima, yaitu CEO workers. Dalam kehidupan organisasional, seorang karyawan mau tidak mau harus melakukan interaksi dengan rekan kerjanya. Keharusan melakukan interaksi ini timbul karena adanya saling ketergantungan dan keterkaitan antara satu tugas dengan tugas yang lain. Kemudian yang keenam, yaitu working condition. Aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi kerja meliputi kenyamanan tempat kerja, ventilasi yang cukup, penerangan yang memadai, kebersihan tempat pekerjaan, keamanan, dan lokasi tempat kerja merupakan faktor yang tidak sedikit pengaruhnya terhadap kepuasan kerja. Faktor-faktor ini sangat penting untuk mendapat perhatian karena seorang pekerja menggunakan sepertiga hidupnya dalam lingkungan kerja setiap harinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran kepuasan kerja. Ada beberapa cara mengukur kepuasan kerja, antaranya dengan menggunakan skala indeks deskripsi jabatan atau yang disebut dengan Job Description Index, dengan kuesioner kepuasan kerja Minnesota, maupun dengan pengukuran berdasarkan gambar ekspresi wajah. A. Pengukuran kepuasan kerja dengan skala Job Description Index. Skala pengukuran ini dikembangkan oleh Smith, Kendall, dan Halim pada tahun 1969. Cara penggunaannya, diajukan pertanyaan pada karyawan mengenai pekerjaan atau jabatannya yang mencakup tingkat kepuasan terhadap aspek pekerjaan, pengawasan, upah, promosi, dan rekan kerja. Setiap pertanyaan yang diajukan harus dijawab oleh karyawan dengan menandai jawaban ya, tidak, atau ragu-ragu. B. Pengukuran kepuasan kerja dengan konsultan. Pengukuran kepuasan kerja ini dikembangkan oleh West dan Brennan pada tahun 1969. Skala ini berisi tanggapan yang mengharuskan karyawan untuk memilih salah satu dari alternatif jawaban, yaitu sangat tidak puas, tidak puas, netral, puas, atau sangat puas terhadap berbagai pertanyaan yang diajukan. C. Pengukuran kepuasan kerja berdasarkan gambar ekspresi wajah. Pengukuran kepuasan kerja yang dikembangkan oleh Wood pada tahun 1955 ini terdiri dari gambar-gambar wajah orang, mulai dari gambar yang sangat gembira, netral, cemberut, dan sangat cemberut. Karyawan diminta untuk memilih gambar ekspresi wajah yang sesuai dengan kondisi pekerjaan yang dirasakan. Kepuasan kerja dapat diketahui dari pilihan-pilihan karyawan terhadap gambar-gambar tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan teori kepuasan kerja. Sarma dan Chandra menyatakan bahwa kepuasan kerja dapat diterangkan oleh 5 teori berikut. Yang pertama yaitu ada teori need fulfillment, yaitu teori ini menyatakan bahwa kepuasan kerja diukur melalui penghargaan yang diterima pegawai atau tingkat kepuasan yang terpuaskan. Pegawai akan merasa puas jika mereka mendapatkan sesuatu yang dibutuhkannya. Semakin besar kebutuhan pegawai yang terpenuhi, maka akan semakin puas pegawai tersebut. Yang kedua yaitu ada teori equity. Teori ini mengemukakan bahwa orang yang merasa puas sepanjang mereka merasa ada keadilan. Perasaan equity dan inequity diperoleh dengan membandingkan dirinya dengan orang lain yang sekelas, sekantor maupun di tempat lain. Teori ini mengidentifikasi equity dalam 3 bagian, yakni input, output honest, dan compensation person. Yang selanjutnya yaitu ada teori ketidakkesetaraan. Teori ini mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih antara
seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan, sehingga apabila kepuasannya diperoleh melebihi yang diterimanya, maka orang tersebut akan lebih puas lagi sehingga terdapat diskrepansi. Namun diskrepansi tersebut merupakan diskrepansi yang positif. 4. Teori dua faktor atau two factor theory. Teori ini menunjukkan karakteristik pekerjaan menjadi dua kelompok, yaitu satisfiers atau motivator dan kelompok disatisfiers atau hygiene factor. Satisfiers adalah faktor-faktor atau situasi yang dibutuhkan sebagai sumber yang dibutuhkan kepuasan kerja yang terdiri dari pekerjaan yang menarik, penuh tantangan, ada kesempatan untuk berprestasi, kesempatan untuk memperoleh penghargaan dan promosi. Terpenuhinya faktor tersebut akan menimbulkan kepuasan, namun tidak terpenuhinya faktor ini tidak selalu mengakibatkan ketidakpuasan. Sedangkan hygiene factor adalah faktor-faktor yang menjadi sumber ketidakpuasan yang terdiri dari gaji atau upah pengawasan, hubungan antara pribadi, kondisi kerja, dan status. Faktor ini diperlukan untuk memenuhi dorongan biologis serta kebutuhan dasar karyawan. Jika tidak terpenuhi faktor ini, karyawan tidak akan merasa puas. 5. Teori sosial referensi grup. Teori ini hampir menyerupai teori need fulfillment. Namun perbedaannya adalah bahwa dalam teori ini harapan, keinginan, serta kepentingan adalah milik individu dalam kelompok dan bukan sebagai individu yang independen. Dalam teori ini, jika pekerjaan sesuai dengan kepentingan, harapan, dan tuntunan individu dalam kelompok, maka seseorang akan merasa puas terhadap pekerjaannya. Dan apabila tidak, maka yang akan terjadi adalah sebaliknya. Karena pada kenyataannya, individu tidak selalu mengikuti apa yang diputuskan oleh kelompok. Ada kalanya ia akan bersikap independen. Dimensi kepuasan kerja. Menurut Luthan 2006-244 menyatakan bahwa kepuasan kerja meliputi 6 dimensi, yaitu gaji, pekerjaan itu sendiri, promosi, pengawasan, kelompok kerja, dan kondisi kerja. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, gaji. Yang dimaksud gaji adalah uang yang diperoleh pegawai tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar pegawai, namun juga untuk kebutuhan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, gaji yang diterima pegawai haruslah memenuhi kebutuhan nominal, bersifat mengikat, menimbulkan semangat, diberikan secara adil dan bersifat dinamis. Yang kedua, pekerjaan itu sendiri, di mana pekerjaan harus menarik bagi pegawai, dapat memberikan kesempatan belajar dan kesempatan menerima tanggung jawab. Pekerjaan yang terlalu mudah dapat memberikan rasa jenuh, akan tetapi pekerjaan terlalu berat juga dapat membuat pegawai merasa tertekan. Yang ketiga, promosi. Promosi merupakan proses pemindahan dari satu jabatan ke jabatan lainnya yang lebih tinggi di dalam organisasi. Promosi diikuti oleh tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang baru yang lebih tinggi dari jabatan sebelumnya. Kesempatan promosi ini memberikan pengaruh yang bervariasi terhadap kepuasan kerja pegawai dalam organisasi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya masih dengan dimensi kepuasan kerja. Tadi menurut Lutans, tadi sudah dijelaskan tentang gaji, jenis pekerjaan, tentang promosi. Sekarang selanjutnya mengenai kelompok kerja atau rekan kerja. Teman kerja yang ramah dan mudah diajak kerja sama memberikan kepuasan kerja bagi pegawai lainnya. Teman kerja seperti ini jika terjadi secara merata gitu kan ke semuanya di antara kelompok kerja akan membuat pekerjaan menjadi mudah dilakukan dan akibatnya pegawai mendapat kepuasan kerja. Nah, tentu kita sudah paham ya mengenai rekan kerja atau teman kerja ini yang kita miliki. Kalau mereka itu ramah, nyaman, gampang diajak kerja sama, mudah dimintai tolong, dan gitu, tidak sinis, tidak kesal, tidak marah-marah, dan nyaman lah pokoknya gitu kan. Kita memiliki teman kerja yang seperti ini, tentu ini sangat membantu untuk kita dalam pekerjaan tersebut, dalam organisasi tersebut, dalam kita bekerja dalam organisasi tersebut. Nah, karenanya kita merasa tidak sendiri gitu di dalam organisasi tersebut. Kita memiliki teman-teman yang nyaman gitu kan. Nah, dengan memiliki teman-teman yang nyaman ini, kelompok-kelompok kerja ini, rekan-rekan kerja ini, itu akan menumbuhkan kepuasan kerja tersendiri gitu bagi kita, sehingga kita tidak tertekan gitu, kita nggak merasa sendiri di dalam organisasi tersebut. Oke, baik. Nomor 5, pengawasan.
Gaya atasan dalam menjalankan pengawasan terhadap pegawai dapat berupa memberikan perhatian dan partisipasi pegawai. Pengawasan yang memberikan perhatian terhadap kepentingan pegawai dan mengajak pegawai berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap pekerjaan pegawai sendiri akan sulit melupakan pegawai. Nah, ini poin penting juga di antara poin penting yang lainnya tadi. Nah, bahwasanya seorang atasan atau seorang pimpinan itu bisa melakukan mendiskusikan mengenai pekerjaan pegawai sendiri dengan melibatkan pegawai-pegawainya. Tidak hanya mendiskusikannya dengan para atasan saja, namun dengan pegawai-pegawai lainnya pun kita libatkan gitu. Jika topiknya masih dalam ada hubungannya atau ada keterkaitannya dengan pekerjaan-pekerjaan pegawai-pegawai itu sendiri. Nah, dengan begitu si pegawai ini akan merasakan dalam dirinya, oh saya ini part of this organization gitu. Jadi itu akan menumbuhkan sense of belongingsnya pegawai-pegawai. Pegawai-pegawai ini merasa gitu kan di dalam hatinya bahwasanya saya ini bukan orang lain dalam organisasi ini. Suara saya didengar di sini. Saya bisa berargumen di sini, saya bisa menyarankan mungkin ataupun memberikan masukan-masukan lainnya gitu kan. Dengan begitu organisasi ini bisa maju menjadi lebih baik. Nah, dengan begitu, ini juga menumbuhkan kepuasan kerja bagi pegawai. Pegawai tidak merasa dirinya itu orang lain atau alat atau orang yang hanya disuruh-suruh saja, namun dia merasa dirinya itu penting gitu, merupakan bagian penting juga gitu, yang dimana omongannya ataupun perkataannya itu didengar. Dengan begitu didengar. Nah, di mana didengarnya? Nah, di pengambilan keputusan ini yang melibatkan dianya sendiri gitu. Nah, sekarang nomor 6, kelompok kerja. Di dalam organisasi, pegawai masuk ke dalam kelompok-kelompok kerja masing-masing gitu kan. Ada tim agama, mungkin ada tim, kalau dalam pendidikan ya, mungkin ada tim agama, ada tim sains, ada tim olahraga, guru-guru tim olahraga itu kan semua disatuin di sana. Ada tim agama Kristen atau agama Islam kalau sekolah umum. Ada tim TU, ada tim IT dan lain sebagainya, ada tim BK kan, itu banyak kan. Kelompok kerja yang kondusif atau yang saling membantu gitu kan, saling mendukung satu sama lainnya akan memberikan kemudahan bagi pegawai dalam bekerja dan pada akhirnya akan memberikan kepuasan kerja kepada para pegawai. Nah, tentu kan nanti kita tahu sendiri kalau dalam organisasi pendidikan lah contohnya ya, ada tim-tim khusus tuh, ada tim agama yang menjalankan misalkan program-program acara-acara agama seperti khutbah Jumat kita atau azan waktu sholat misalkan siapa gitu kan, itu yang merupakan tanggung jawab dari guru-guru dari tim agama. Nah, seperti itu dalam organisasi pendidikan. Nah, mungkin atau organisasi yang lainnya pun bisa gitu kan, ada tim-timnya sendiri gitu kan, ada bagian-bagiannya sendiri. Nah, jika di dalam bagian-bagian ini ada tim-tim ini, mereka pegawai satu sama lain pegawai-pegawainya ini ya, saling membantu, saling mendukung. Satu kerja semuanya kerja gitu, nggak cuman satu doang yang kerja, lainnya cuma nonton doang gitu kan, nggak kayak gitu. Nah, jadi satu kerja semuanya kerja, saling mendukung, saling membantu satu sama lain, bahu membahu. Nah, itu kan akan menumbuhkan kepuasan kerja gitu, enak gitu kan, berkolaborasi gitu, nggak kerja sendiri gitu kan, saling menyemangati, saling mendukung, saling memotivasi. Nah, itu salah satu poin penting untuk menumbuhkan kepuasan kerja dalam bekerja pada organisasi. Kesimpulannya ialah kepuasan kerja adalah seperangkat perasaan tentang menyenangkan atau tidak pekerjaan mereka. Setiap pekerjaan menuntut interaksi dengan kebijaksanaan operasional, memenuhi standar-standar kerja, menerima kondisi-kondisi kerja yang acap kali kurang ideal, dan lain-lain. Ini berarti bahwa penilaian seorang karyawan tentang seberapa ia merasa puas atau tidak puas dengan pekerjaan merupakan penyajian yang rumit dan sejumlah elemen pekerjaan yang berkelainan. Kepuasan kerja merupakan kondisi emosional yang positif atau menyenangkan terhadap pekerjaan, yang berarti bahwa makna pekerjaan bagi pekerja yang puas menjadi positif
Dengan adanya makna pekerjaan yang positif ini, pekerja menjadi lebih siap menghadapi tuntutan-tuntutan pekerjaan tersebut. Dengan demikian, walaupun individu dihadapi pada pekerjaan yang mempunyai kemungkinan memberikan stres yang berat atau besar, pada dampak stres yang dihayatinya tidak selalu besar. Makna pekerjaan bagi individu merupakan sumber stres yang potensial. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami paparkan dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.